Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawaina ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah di balik diwajibkannya berpuasa, serta apabila waktunya mencukupi kita akan membahas tentang syarat sah dan juga syarat wajib puasa. Karena mengetahui hikmah berpuasa dapat menambah semangat dan motivasi agar ibadah kita semakin berharga di sisi Allah. Sementara mengetahui fikih puasa yang berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah adalah sebuah kewajiban. Lianna kullu ma yutawassal bihi ilal wajib yakunu wajiban, karena sarana untuk mencapai sesuatu yang wajib hukumnya juga wajib. Jadi karena puasa itu wajib, memiliki ilmu yang berkaitan tentang puasa adalah wajib. Yang pertama, hikmah dari kita diwajibkan berpuasa Ramadan, as-shaum wasilah litahalli bitaqwallahi azza wajal. Puasa adalah sarana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna nafsa idzam tuni'at an ba'dil mubahati daruriyah, karena apabila jiwa ini kita halangi dari sesuatu yang mubah, diperbolehkan secara natural, kat-ta'am wa syarab, sebagaimana makan dan minum, tama'an fi mardatillah, dengan catatan memang betul-betul lapar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min ghadabihi wa iqabihi, dengan catatan pula kita melakukannya karena takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala, yashuru hina idzin 'alaiha al-imtina' 'anil muharramat. Kalau sudah demikian, maka lebih mudah bagi diri seseorang untuk menahan diri dari yang haram. Kalau yang halal aja kita bisa menghalangi diri kita, apalagi yang haram, kan begitu ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang datang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini juga punya ciri dan karakter. Yang pertama, karakter orang bertakwa tidak buruk sangka kepada Allah. Ini kalau buruk sangka kepada Allah bahaya ya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda sebelum wafat 3 hari, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanahu billah. Jangan sampai ada siapapun, seseorang di antara kalian dari umatku yang wafat dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai ada orang mati dalam keadaan suudzon kepada Allah. Hendaknya umatku semuanya mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah maksudnya bagaimana? Baik sangka kepada Allah adalah ridho terhadap semua keputusan Allah, dan apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat, kita bertobat kepada Allah. Itu maksudnya ridho. Itu maksudnya baik sangka kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, Bib, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi kenapa hajat saya nggak makbul? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhafid du'a mujiban liya'sika. Jangan sampai lo ya, gara-gara kamu sudah doa mati-matian, seolah-olah kamu tuh doanya udah paling mustajab, paling bagus doa kamu itu, tiba-tiba Allah akhirkan permintaan kamu, terus kamu jadi putus asa. Fa innahu dhaminalaka fima yakhtaruhu li nafsika la fima takhtaruhu li nafsika. Karena yang Allah jamin adalah Allah akan memilihkan bagimu apa yang Dia mau, bukan apa yang kamu mau. Apa yang Allah pilih bukan apa yang kamu pilih. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid.
pada waktu yang diinginkan Allah, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Jadi ciri orang bertakwa itu modelnya adalah tenang, santai. Dia fokus melakukan amal ibadah, bukan fokus kepada demand ataupun tuntutan kepada Allah. Bayangkan kita nggak pernah minta nafas, Allah kasih nafas. Kurang apa Allah itu sama kita? Kita orang Islam alhamdulillah loh. Mayoritas diantara kita dilahirkan dalam keadaan beriman kedua orang tua kita. Nggak semua orang dapat nikmat begitu. Ada yang harus lahir dalam keadaan ya keluarganya itu beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Akhirnya tidak mendapatkan hidayah. Nah, kita yang sudah lahir dalam keadaan muslim, besar dalam keadaan muslim, harus mensyukuri nikmat tersebut. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri orang yang bertakwa. Para pemirsa, assalamualaikum Nusantara dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, as-saum wasilah litahalli bil ikhlas. Puasa itu adalah wasilah atau perantara supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Li'anna shaima, karena setiap orang yang berpuasa ya'lamu, mengetahui annahu la yattali'u ahadun ghairullah ta'ala ala haqiqati shaumihi. Dia tahu bahwasanya tidak ada yang tahu hakikat dari puasanya selain Allah. Wa annahu idza syaa'a ayatruka shauma duna ayyash'ura bihi ahadun la fa'al. Karena setiap dari kita faham dan mengetahui, ya kalau kita ini memang boleh membatalkan karena manusia itu nggak tahu, ya pasti kita sudah batalin puasa. Tapi kenapa sih kita tidak membatalkan puasa meskipun kita di kamar sendirian? Apa sebabnya? Ya karena kita dilatih untuk merasa selalu diawasi oleh Allah. Gerak-gerik kita itu dipantau terus oleh Allah. Melatih kita untuk punya muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya kalau engkau nggak mampu sampai tahapan musyahadah menyaksikan keagungan Allah, paling enggak dirimu itu tahu kalau dirimu selalu dalam muraqabah pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Fala yamna'hu 'anil fitri illa tila'ullah ta'ala alaihi. Orang yang berpuasa itu sebenarnya dia bisa batalkan kapan saja. Apa coba yang menghalangi kita nggak batalin puasa sampai maghrib? Penglihatan orang nggak juga. Yang menghalangi kita adalah kita ngerti kalau kita diawasin sama Allah, kan begitu. Nah kalau urusan makan minum yang halal aja kita ngerti diawasin sama Allah, harusnya yang haram kita juga ngerti. Fala yantahiku shaim al muharramat. Maka dia tidak akan mau untuk melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhithuhu ala shaum illa ridallah, dan tidaklah menjadi motivasi seorang yang berpuasa kecuali ridhonya Allah. Allah itu kalau udah ridho sama Anda, Allah akan kasih Anda sesuatu yang di luar perkiraan, di luar nalar. Yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya susah jadi mudah. Semua itu Allah kasih buat Anda. Yang penting Anda carinya ridho Allah aja. Lo maksud ridhonya Allah tuh gimana, Bib? Ya antum lakuin aja apa yang syariat minta. Suruh sholat antum sholat yang ikhlas, suruh puasa antum puasa yang ikhlas. Belajar ilmu agama, belajar ilmu agama. Tahu syarat rukun sholat, puasa, zakat, haji, semuanya antum pelajari. Lillahi ta'ala. Ngerti sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Ngerti sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Ngerti hari kiamat, tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan masih akan terjadi. Ngerti loh, belajar ilmu agama, belajar hal-hal seperti itu. Itu mencari ridho Allah. Nah, Bib, tapi saya kan sibuk. Baik, kita tahu bahwasanya hidup di perkotaan ini nggak mudah kan, apalagi bagi teman-teman semua jamaah yang tinggalnya di kota besar, misal Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi orang ibadah itu tidak mesti harus melakukan ibadah-ibadah yang secara normatif dilakukan orang banyak, seperti puasa sunnah dan lain sebagainya. Orang yang bekerja itu juga bisa kok mencari ridha Allah. Buktinya Nabi Muhammad SAW bersabda, man sa'a ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillahi rabbil alamin. Kalau ada orang cari nafkah buat keluarganya, kasih makan istrinya, kasih makan anaknya, kasih makan bahkan pembantunya, itu mujahid fi sabilillah. Anda kerja nggak ninggalin sholat subuh, keluar pagi lillahi ta'ala, keluar dari rumah baca
Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Anda baca itu. Sampai tempat kerja Anda tidak bermaksiat. Waktu sholat duhur Anda sholat. Makan silakan makan yang halal. Jangan bermaksiat. Jaga pandangan mata, jaga telinga dari yang haram, jaga tangan dari menyentuh yang haram. Kemudian selesai itu Anda kembali sholat asar, pulang ke rumah. Selesai sebenarnya. Dan kalau Anda mati dalam keadaan begitu, Anda mati dalam keadaan syahid. Loh Bib, bukankah yang syahid itu hanya jihad? Enggak. Orang yang mati dalam keadaan sakit perut dihitung syahid akhirat. Mati dalam keadaan terbakar, mati syahid akhirat. Mati dalam keadaan tenggelam, syahid akhirat. Mati dalam keadaan bekerja lillahi ta'ala juga dikategorikan syahid akhirat. Meskipun tetap harus dimandikan, meskipun tetap harus dikafani, meskipun tetap harus disolati, meskipun tetap harus dikuburkan, akan tetapi ruhnya langsung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Siapa? Pegawai. Yang apa? Yang ikhlas. Cari nafkah buat kasih makan anaknya, buat kasih makan istrinya, mati masuk surga. Loh, ada orang yang jihad masuk neraka. Kata siapa orang yang jihad itu mesti masuk surga? Di zaman Nabi itu dulu ada orang datang ke Nabi SAW maksa gitu, saya mau jihad. Kata Rasul, jangan, kamu gak usah pergi. Orang ini nekat jihad. Terus dia tahu-tahu mati. Satu kampung sahabat itu pada muji, ini orang mati syahid. Terus kata Nabi, enggak, ente gak tahu ya, ini orang semalam bunuh diri gara-gara gak kuat terhadap lukanya. Udah diperingatin sama Rasul, ente gak usah jihad. Ada orang datang ke Nabi, saya pengen jihad. Ditanya sama Nabi, orang tuamu masih hidup? Masih. Ya udah, kamu pulang dulu aja, berbakti dulu sama orang tuamu. Sekarang masanya kita berjihad itu dengan hati, berjihad dengan pikiran, berjihad dengan materi, berjihad dengan tenaga. Kita cari nafkah untuk keluarga kita yang halal lillahi ta'ala, itu jihad. Puasa melatih kita untuk punya kesadaran model begitu. Puasa melatih kita untuk merasa bahwasanya kita nggak pernah sendirian, sehingga akhirnya pekerjaan kita dihitung pahala. Yang ketiga, as-saumu wasilatan li syukri. As-saum wasilatun li syukri. Puasa itu adalah wasilah ataupun perantara supaya kita jadi orang yang bersyukur. Li'annahu bil imtina'i fi waqti saumi, karena ketika kita menghalangi diri kita pada waktu puasa, amma an'amallahu bihi 'alal insan, atas apa yang sudah diberikan dari kenikmatan oleh Allah SWT kepada manusia, miqdaru tilkan ni'am wa hajatul insan ilaiha wa madal masyaqqa allati talhaqu al mahrum min tilkan ni'am minat ta'am wa syarab wa sairi syahwat al mubah yatabayyanu lil insan miqdaru tilkan ni'am. Jadi kata para ulama, ketika kita puasa akhirnya kita menyadari, oh rupanya nikmat yang Allah kasih ini gede, rupanya nikmat yang Allah kasih ini besar. Contoh ya, kalau saya kasih Anda aqua 1 kardus, Anda biasa aja, saya yakin. Tapi coba kalau misalkan Anda lagi puasa dekat maghrib, saya kasih air 1 tutup botol aqua. Bukan 1 botol, 1 tutup botol aqua. Coba bayangin, rebutan gak? Misalkan ada 100 orang dalam keadaan gak puasa, dikasih 1 kardus aqua, biasa aja. Tapi gimana kira-kira kalau pada keadaan puasa 100 orang itu dihadapkan kepada 1 gelas air, 1 gelas air? Tentu saja apa yang terjadi? Tentu saja yang terjadi adalah berebut mereka karena mengetahui value dari kenikmatan air itu. Nah, puasa suami istri ini biasanya bisa pegang istri, bisa cium suami, bisa peluk sana peluk sini, bisa melakukan hubungan suami istri. Kenikmatan apa lagi yang didustakan? Akhirnya suami sama istri yang tadinya mungkin jauh-jauhan karena puasa, akhirnya merasa, oh rupanya kita selama ini terlalu disibukkan dengan urusan dunia ya Mi. Oh iya Bi, rupanya kita terlalu disibukkan dengan puasa ini kok. Umi merasa Abi ini sekarang lebih indah, Abi merasa Umi juga lebih riang. Ketika ketemu sama-sama perasaannya itu tidak biasa. Karena apa? Karena puasa. Kemudian yang keempat, inna bani Adam yadnibun. Namanya anak Adam itu mereka semua berdosa. Wala yaqdiruna ala ta'dibillahi lahum binar. Dan kita itu nggak mungkin bisa ditakdib, dididik sama Allah SWT di neraka. Nggak ada yang sanggup.
Antum ke bakar sama korek api aja udah ngamuk luar biasa. Nggak mungkin. Emang siapa yang masuk neraka? Nggak ada. Nah, maka ketika kita puasa, momen pada saat kita ngerasa lapar dan haus, itu adalah momen yang paling ditunggu. Kok bisa? Karena lapar sama haus nih, kalau kata orang Betawi ya, lapar dan haus itu adalah pembakar dosa. Kita nggak kuat diazab di neraka, Allah kasih syariat puasa supaya kita lapar dan haus, itu dosa lagi dihabisi. Ketika perut kukuruyuk kruk, ketika tenggorokan menjadi kering, dahaga, haus, itu dosa kita lagi dihapus sama Allah. Jadi the most awaited momennya itu kalau menurut saya ya memang buka puasa lah. Tapi orang yang mengerti akan paham bahwasanya rasa lapar dan haus pada saat berpuasa itu adalah momen yang paling dia tunggu. Apa? Kenapa? Karena dosanya dihapus hingga habis. Jadi bagi kita yang mungkin merasa banyak dosa di hadapan Allah, maka kalau punya sisa waktu buat hidup, pakai aja buat puasa. Pakai aja buat puasa. Datang-datang nanti bingung. Ketika dihisab sama malaikat, catatannya sih ada. Suka mabok, zina, membunuh, apa semua gitu kan. Puasa sambil berusaha untuk membayar semua dosa-dosanya. Kalau nggak ada kaitannya sama orang ya bayarnya sama Allah. Kalau kaitan sama orang berarti istihlal ya, yang digibahi ya dimintain maaf dan lain sebagainya. Tapi puasa gitu, dosanya dihapusin sama Allah. Ini kan catatannya ada. Kok nggak masuk neraka? Oh, rupanya udah habis. Gimana habisnya? Dia lapar terus tiap hari, dia haus terus tiap hari, semata-mata cari ridho Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, as-shaum wasilah lidaf'i wasawisi syaitan. Puasa itu adalah wasilah untuk menolak daripada godaan setan. Lima fihi min takhalluqin nafsi bisabri alal ju' wal atash wasyahwa. Karena kita ngedidik diri kita untuk enggak butuh terhadap syahwat, enggak butuh terhadap makan, enggak butuh terhadap minum. Enggak lama-lama lah, paling 12 jam. Coba di tempat-tempat yang lain tuh bisa sampai 16 jam, bisa sampai 17 jam. Ya Allah, belum tentu kita kuat. Untung kita tinggal di daerah tropis. Makanya saya kadang heran juga kalau ada orang tuh enggak mau puasa gitu. Ya mungkin juga karena keterbatasan ilmu dan pemahaman serta lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang saya kira cukup penting juga, yaitu hukum dari puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Jadi syarat yang berkaitan dengan puasa ada dua jenis. Satu namanya syarat wajib, yang kedua namanya syarat sah. Beda antara syarat sah dengan syarat wajib adalah syarat wajib apabila terpenuhi semua, maka orang tersebut diwajibkan atasnya berpuasa. Kalau sampai orang yang punya semua syarat wajib tidak puasa, dia berdosa. Kalau ada salah satu syarat dari 4 syarat wajib yang akan saya sebutkan tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama apa? Al-Islamu, Islam. Maka puasa nggak wajib bagi orang kafir. Jadi kalau antum punya teman orang non-muslim, udah biarin aja lah. Kalau misalkan dia mau makan, dia nggak punya kesadaran untuk respect terhadap ajaran agama kita, udah tunjukin kalau misalkan kita tidak seperti itu. Tunjukin kalau kita tetap bisa membawa diri, kita punya composure, kita punya ketenangan diri menghadapi orang-orang yang jahil seperti itu. Justru malah kalau bisa, ajak aja dia buka puasa. Dulu waktu kami di Australia, kami ngundang orang gereja untuk buka puasa. Meskipun kami nggak hadir di acara-acara mereka, kami justru ngundang mereka. Ya, ajak makan. Kemudian ketika lebaran kami undang mereka, kami kasih coklat karena mereka suka coklat. Ya itu. Kali aja orang bule dikasih lemper, mana mau orang bule dikasih lontong, rendang, kasihnya coklat. Itulah cara kita gitu loh. Jadi ketika ada orang menunjukkan ketidaksukaan, kata Rasul, idfa' billati ahsan, balas aja dengan cara yang bagus. Non muslim sekantor dia makan enak, nggak apa-apa, khair, cobaan. Kalau misalkan nanti kita mau buka puasa, datengin dia, yuk buka sama gua, ya. Kendatipun saya sarankan memang harus kita menjaga adab dan etika. Apa? Jangan sampai satu piring, karena kita tidak tahu dia habis makan apa, ya. Tetap kita jaga supaya kita tidak memakan sesuatu yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun nggak sengaja. Karena ada pepatah
bule itu benar juga ya, you are what you eat gitu. You are what you eat. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Ini hadis Nabi juga sama. Apa hadis Nabi itu? Orang beriman itu pasti makannya yang baik. Orang beriman itu pasti mengkonsumsi yang baik. Orang beriman itu mengkonsumsi yang halal. Konsumsi yang halal. Konsumsi yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Makan yang halal. Ya, makan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Disuruh makan yang halal lagi baik. Kemudian yang kedua, al-bulugh, balik. Balik ini batas umurnya 15 tahun. Kalau laki-laki keluar sperma, kalau perempuan keluar darah haid. Kalau sampai dia nggak keluar darah haid sama sperma, kalau udah sampai umur 15 tahun, meskipun tidak keluar tanda-tanda biologis tersebut, maka tetap wajib puasa. Ketiga, al-aqlu, dia punya akal. Jadi orang yang punya akal, akalnya sehat, bisa ngitung lah 1 sampai 10. Taulah membedakan mana batu, mana daging. Taulah membedakan mana kambing, mana monyet. Dia tahu, dia punya akal sehat. Dia wajib puasa. Makanya kalau misalkan ada orang tengah hari nggak puasa, itu jangan-jangan akalnya hilang. Keempat, al-qudrah ala shaum, dia mampu buat puasa. Nah, kemampuan ini nanti larinya ke dalam pembahasan uzur. Apakah karena udah ketuaan, atau karena safar, atau karena menyusui, atau karena dia hamil, atau karena mau nyelamatin orang yang mau mati, atau karena macam-macam ya uzur ya, dan itu akan dibahas. Jadi Islam balik akil mampu, Islam balik akil mampu. Kalau dia muslim belum balik berarti nggak wajib. Kalau dia muslim balik dia nggak punya akal nggak wajib. Kalau dia muslim balik punya akal nggak mampu ya nggak wajib juga. Ya itu namanya syarat wajib. Yang terakhir pembahasan kita adalah syarat sah, yaitu syarat yang mana apabila terpenuhi maka sahlah puasa seseorang, dan kalau tidak terpenuhi maka tidak sah puasa orang tersebut. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu orang yang dianggap puasanya sah adalah orang Islam. Fala yasihu shaumul kafir, maka puasa orang non muslim itu tidak sah. Kita punya saudara-saudara biksu ya di Cina, mereka juga puasa loh. Mereka puasa. Orang-orang Yahudi juga kadang-kadang puasa. Tapi dalam perspektif jurisprudensi Islam, puasa mereka itu tidak dianggap sebagai puasa yang sah. Bib, tapi teman saya non muslim dia pengen ikutan puasa. Nggak jarang loh kayak gitu di kota tuh. Saya pengen ikut puasa untuk toleransi. Ya monggo, nggak apa-apa. Tapi puasamu tidak dianggap sah oleh agama kami gitu. Jadi kalau mau dianggap sah gimana? Ya udah baca aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, masuk Islam. Jadi jangan dialang-alangin gitu ya. Yang penting antum juga nggak usah ikut-ikutan sama mereka. Jadi batasan toleransi adalah kita membiarkan saja apa yang sudah common dipraktekkan. Orang Kristen common practice-nya apa sih? Orang Kristen common practice-nya adalah ke gereja. Ya udah biarin, jangan ganggu orang pengen ke gereja. Common practice-nya orang Hindu ke pura. Ya udah biarin aja, jangan ganggu common practice mereka. Tapi ente nggak usah ikut-ikutan. Hormatin semua umat manusia, sayangin umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka berusaha ngedeketin misalkan, saya mau puasa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kasih tahu nggak sah. Kalau mau sah bagaimana caranya? Baca syahadat. Yang kedua al-aqlu wa yuqsadu bihi at-tamyiz. Yang kedua puasa itu sah kalau mumayyiz. Mumayyiz itu ya tadi anak kecil dia bisa bedakan mana uang 10.000 sama 100.000, itu udah mumayyiz. Anak kecil bisa bedakan mana kotoran ayam dengan donat, itu udah bisa dikategorikan mumayyiz. Bisa tahu mana yang buruk mana yang jelek. Value, dia tahu value. Tahu cincin itu lebih mahal daripada tutup cangkir yang terbuat dari aluminium, itu mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, misalkan dikasih permen sama uang 200.000, dia pilih permen gitu. Mana yang lebih berharga? Permen. Ya berarti dia belum mumayyiz. Puasanya belum sah. Yang ketiga an-naqa anil haid wa nifas, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau haid sama nifas dia tidak sah puasanya. Yang keempat qabulul waqti li shaum, memang sudah masuknya waktu puasa, bukan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, bukan Idul Adha, bukan Idul Fitri.
Jadi kita sudah belajar tentang apa yang wajib kita tahu tentang perkara puasa. Puasa ini ngajarin kita banyak, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang syukur, jadi orang yang sabar, dosa kita dihapus, terus kita bisa jadi ngebentengin diri kita dari setan. Ayolah, ini kan sebenarnya masalah kita punya kesadaran apa enggak gitu. Kita punya kesadaran enggak gitu kalau kita bakal mati. Kita punya kesadaran nggak kalau ini semua nggak ada yang abadi? Emang gampang aja sih kita ngomong, cuman untuk menimbulkan kesadaran ini adalah sesuatu yang teramat sangat fundamental bagi diri kita untuk menjalani kehidupan. Belajar ilmu agama, belajar fikih, bentar lagi mau puasa. Syarat wajib ada 4, Islam, balik, akil, mampu. Syarat sah ada 4, Islam, mumayyiz, kemudian tidak haid dan nifas, dan masuk waktu bukan di waktu yang diharamkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketemu saya lagi di waktu-waktu yang akan datang. Selamat buat antum semua, umat Islam, umat Rasulullah SAW, para pemirsa. Assalamualaikum Nusantara, dimanapun anda berada. Semoga selalu dapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.